Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja PNS di era new normal. Dalam rangka merespon dan mencegah penularan COVID-19, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatur sistem kerja aparatur sipil negara. Sistem kerja baru itu dibagi berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten atau kota. Berikut merupakan rincian aturan baru sistem kerja PNS di era new normal. Jumlah pegawai negeri sipil yang masuk setiap hari ke instansi dibatasi, pembatasan disesuaikan dengan zona kategori. Disebutkan dalam surat edaran bahwa jumlah pegawai yang dapat melaksanakan pekerjaan di kantor atau work from office WFO di zona berkategori tidak berisiko COVID-19 ialah 100%. Sementara untuk instansi pemerintah yang berada di lingkungan wilayah berisiko rendah, diatur bahwa jumlah PNS yang dapat melaksanakan WFO maksimal 75%. Sisanya harus tetap masuk kerja seperti biasa. Kategori berikutnya ialah pegawai yang berada di wilayah berkategori risiko sedang. Jumlah PNS yang diwajibkan masuk kantor paling banyak 50%. Terakhir adalah kantor instansi pemerintah yang berada di wilayah berisiko tinggi. Jumlah pegawai yang diwajibkan masuk sebanyak 25%. Pengaturan ini diberlakukan agar kantor tidak kosong dan pelayanan di tempat dapat dilakukan secara baik dan maksimal. Sementara pegawai lain yang sedang tidak mendapat jadwal piket kantor harus melaksanakan tugasnya dari rumah. Aturan baru sistem kerja PNS di era new normal yang berikutnya berkaitan dengan jadwal kerja. Berkaitan erat dengan aturan yang disebutkan sebelumnya, dalam surat edaran disebutkan jam masuk kantor pun dijadwalkan. Jumlah pegawai yang bekerja diatur per shift, sedangkan jam kerja per shift juga diatur berdasarkan proporsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan mendekati perbandingan 50:50. Pegawai negeri sipil akan masuk dengan jadwal shift sebagai berikut. Shift pertama masuk antara pukul 7 sampai pukul 7.30. Dan pulang antara pukul 15 sampai 15.30. Shift kedua masuk antara pukul 10 sampai 10.30 dan pulang sekitar pukul 18 sampai 18.30. Pengaturan jadwal dan jam kerja ini bertujuan agar optimalisasi penerapan bekerja di rumah bisa berjalan lancar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di samping itu, dapat dimanfaatkan pula untuk meningkatkan keselamatan bagi kelompok. Rentan penyusunan dan penerapan teknis operasional jam kerja dapat disesuaikan oleh instansi masing-masing. Aturan baru sistem kerja PNS di era new normal yang terakhir adalah setiap pegawai juga diwajibkan untuk bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti halnya masyarakat umum yang harus mengenakan masker, memakai sarung tangan dan mencuci tangan dengan sabun. Para pegawai juga tidak diperbolehkan untuk saling bersentuhan tangan, tetap jaga jarak dan menjaga daya tahan tubuh. Demikian aturan baru sistem kerja PNS di era new normal. Aturan di atas sepertinya juga dapat diterapkan di instansi swasta atau perusahaan Anda di rumah. Mari jaga kesehatan kita dan lingkungan kita bersama kita lepas dari COVID-19. Selanjutnya, mengenai perjalanan dinas PNS pada era new normal. Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil saat ini sudah boleh melakukan perjalanan dinas dalam tatanan normal baru. Dalam kebijakan yang tertulis di Surat Edaran Menpan RB nomor 64 tahun 2020 tentang kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai negeri sipil dalam tatanan normal baru, syarat tertentu dibuat demi kebaikan bersama. Lantas, apa saja syarat-syaratnya? Berikut dari Kemenpan RB tentang syarat perjalanan dinas PNS atau ASN di masa new normal. 1.
1. Memperhatikan status penyebaran COVID-19 di daerah tujuan. Syarat yang pertama ini, ASN yang melakukan perjalanan dinas harus memperhatikan status penyebaran COVID-19 di daerah tujuan. Perlu diperhatikan berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Syarat yang kedua, harus mempunyai surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat eselon 2 atau kepala kantor. Pejabat pembina kepegawaian juga diminta untuk memastikan agar penugasan dan penerbitan surat tugas perjalanan dinas kepada ASN dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensinya. Ketiga, memperhatikan peraturan terkait pembatasan keluar atau masuk orang. ASN harus memperhatikan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar atau masuk orang. Hukuman siap diberikan kepada ASN yang melanggar. Hukuman disiplin dikeluarkan sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Diharapkan surat edaran yang dikeluarkan ini bisa menjadi acuan untuk ASN dalam menyebarkan informasi protokol kesehatan COVID-19 ke masyarakat, seperti menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga pola hidup sehat. Itulah syarat perjalanan dinas PNS atau ASN di masa new normal. Selanjutnya, Dalam masa pandemi coronavirus disease 2019, dinyatakan secara jelas bahwa PNS dilarang mudik pada tahun 2021. Setidaknya ada 4 poin besar yang tercantum dalam surat edaran tersebut. 1. Pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah atau mudik. Pada poin pertama dituliskan secara jelas mengenai larangan mudik atau berpergian keluar kota untuk pegawai ASN dan keluarga pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Terdapat pengecualian untuk ASN yang melaksanakan perjalanan dinas. Namun, diwajibkan memperhatikan peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Yang kedua, ada pembatasan cuti untuk ASN. Pada poin kedua disebutkan bahwa ASN tidak mengajukan cuti pada periode yang sudah ditentukan. Namun, pengajuan cuti ini juga memiliki pengecualian untuk beberapa hal. Misalnya, cuti hamil atau cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting bagi PNS. Demikian, badan yang memberikan cuti wajib mempertanggungjawabkannya pada waktu dan cara yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga, ada upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pada poin ketiga, berisi mengenai upaya-upaya yang dianjurkan pada ASN atau PNS untuk masyarakat Indonesia secara umum untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Isinya masih mengenai protokol kesehatan yang selama ini dilaksanakan. Misalnya, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, melakukan pemeriksaan dini atau testing, tracking, serta treatment bila mana terkonfirmasi COVID-19. 4. Disiplin pegawai negeri sipil ASN pada setiap tingkat. Poin terakhir dari surat edaran tersebut berisi himbauan untuk menerapkan disiplin tegas pada peraturan yang sudah tercantum dalam surat edaran. Dinas, kementerian, lembaga harus menetapkan peraturan teknis dalam pelaksanaan aturan yang sudah dituliskan. Kemudian, memberikan hukuman disiplin pada pegawai ASN yang melanggar dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nantinya, seluruh rangkaian kegiatan ini harus dilaporkan pada tautan yang sudah disediakan paling lambat tanggal 24 Mei 2021.
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan imbauan dalam surat edaran. Demikian tadi ulasan mengenai aturan PNS dilarang mudik tahun 2021 yang tercantum dalam surat edaran dari Menteri PAN-RB. Sekian presentasi infografis kami dari kelompok 2 tentang cara kerja PNS di era new normal, pembatasan perjalanan dinas pada era new normal, dan larangan mudik pada era new normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, bahagia.